YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik ya, hadir kembali untuk para pencinta YouTuber, juga untuk para siswa-siswi SMP kelas 7 yang baru masuk ke sekolah menengah tingkat pertama ya. Mudah-mudahan dengan YouTube ini kalian mampu belajar di rumah dengan pembelajaran yang sangat asik ya, tidak menjenuhkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok hewan vertebrata ya. Sekali lagi, kelompok hewan vertebrata. Dalam kelompok hewan vertebrata sendiri memiliki atau mempunyai 5 kelompok kecil yang menyusunnya. Sekali lagi, jadi hewan vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok kecil dalam penyusunannya. Begitu ya. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita mudah mengenal, cepat mengenal, cepat mempelajari ya, cepat menggunakannya atau memanfaatkannya. Begitu ya. Berikut ini penjelasan dari kelompok-kelompok kecil bagian dari hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, kelompok-kelompok kecil ya dari hewan bertulang belakang atau vertebrata itu ya antara lain, pertama yang saya akan perkenalkan kepada anak-anakku sekalian yaitu amfibi atau amfibian, begitu ya. Seperti nampak pada gambar ya. Nah, ini adalah salah satu jenis hewan amfibi, begitu ya. Hewan amfibi merupakan salah satu jenis dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Gitu ya. Jadi amfibi ini salah satu jenis hewan vertebrata. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh itu adalah semua kenal ya hewan apa ini? Nah, ini adalah salah satu hewan vertebrata, di kita disebutnya adalah kodok ya. Nah, hewan amfibi ini memiliki sebuah keunikan ya, unik gitu ya, yaitu hidup di dua alam. Jadi itu amfibi, dikatakan dia hidup di dua alam. Ada banyak versi dari keterangan hidup di dua alam ini. Jadi banyak yang memberikan pendapat ya yang berbeda-beda pengertian hidup di dua alam. Akan tetapi secara mendasar yang dimaksud dari kata tersebut seperti ketika lahir di air ya. Nah, jadi hewan ini waktu lahirnya ada di dalam air.
berada di air. Dan pada waktu di air, beliau bernapas menggunakan insang. Ya. Jadi hewan ini pada waktu kecilnya, ya sudah kita tahu semua ya, waktu kecil dinamakan ubur ya, atau dinamakan kecebong gitu ya. Nah, itu menggunakan insang bernapasnya ya. Akan tetapi ketika hewan tersebut menjelang dewasa, dia bisa berubah menjadi paru-paru. Ya. Nah, setelah alat bernapasnya berubah menjadi paru-paru dan dia hidup, selanjutnya adalah di darat. Begitu ya. Jadi hewan ini setelah dewasa dia hidup di darat. Akan tetapi hewan ini juga senang hidup di air, seperti ketika hujan datang atau ekosistem air yang lain seperti sungai, danau, laut, dan yang lainnya. Jadi hewan ini sebenarnya ya, dia adalah lebih senang hidup di dalam air. Bahkan sebagian orang kalau mencari hewan-hewan seperti ini, dia akan mencari ke daerah-daerah seperti sungai, danau, laut, rawa ya itu, atau di sawah-sawah ya begitu. Hewan ini memiliki alat gerak yang digunakan ketika dalam masa kanak-kanak atau pada masa kecebong atau pada masa hidup di air. Hewan amfibi ini menggunakan ekor sebagai alat gerak. Jadi ekornya sebagai alat gerak utama. Dan kemudian berganti menjadi kaki ketika sudah menginjak dewasa. Ya. Jadi ekornya hilang, dia berubah menjadi kaki. Begitu ya. Itu hewan katak atau kodok. Begitu ya. Pisces ya. Nah, kita semua tahu ya bahwa hewan ini adalah ikan yang banyak jenisnya ya. Bahkan banyak ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Pengertian dari hewan Pisces sendiri merupakan hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata. Jadi ikan itu adalah hewan vertebrata ya. Hidupnya ya pastilah kita sudah tahu semua ya bahwa ikan hidup di dalam air. Sekali lagi, ikan dikelompokkan dalam kelompok hewan vertebrata gitu ya. Jadi hewan ini adalah hewan vertebrata gitu ya. Ikan sendiri memiliki habitat hidup di dalam kawasan perairan, mulai dari air asin juga air tawar ya. Jadi kita sudah umumlah tahu ya bahwa ikan itu hidup di dalam air, baik air di daratan maupun air di lautan. Jadi ada yang dinamakan ikan darat dan ikan laut begitu ya. Selain itu juga, ikan juga merupakan jenis makhluk berdarah dingin. Ya, jadi hewan ini atau ikan ini termasuk ya
jenis makhluk berdarah dingin, di mana suhu dari tubuh si hewan ini bisa berubah-ubah menyesuaikan tempat atau habitat hidupnya. Nah, itu ikan, ya. Jadi dia sangat cepat menyesuaikan, ya, suhu tubuhnya dengan lingkungannya, ya. Itu hewan ikan. Dalam habitatnya, hewan yang termasuk dalam kelompok vertebrata ini menjadi salah satu hewan yang memiliki jenis terbanyak. Jadi jenisnya sangat banyak hewan ini, ya. Hampir lebih dari 26.000 jenis ikan yang berada di planet bumi, ya. Jadi ikan ini banyak jenisnya, ya, banyak variannya, banyak variasinya, gitu ya. Selanjutnya, ya, kelompok hewan vertebrata yang ketiga adalah aves, atau lebih kita kenal adalah burung, ya, burung, ya. Secara umum, apes atau burung merupakan salah satu jenis kelompok dari hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang, ya. Jadi hewan ini termasuk atau dikelompokkan ke dalam hewan vertebrata, gitu ya. Penjelasan terkait apes sendiri, burung mempunyai kaki. Juga kita sudah tahu bahwa burung punya sayap sebagai alat bergerak. Jadi burung memiliki dua alat penggerak, yaitu dia kaki, ya, dan yang kedua adalah sayap, begitu ya. Selanjutnya, hewan selanjutnya adalah hewan vertebrata, yaitu reptil atau hewan reptiles, ya. Nah, hewan reptil atau reptiles, ya. Kita sudah tahu, ya, banyak hewan-hewan reptil yang telah kita kenal, ya. Reptil merupakan hewan yang bisa disebut dengan hewan melata, yang juga merupakan anggota dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Itu reptil. Jadi sebagian orang mengatakan bahwa hewan ini adalah hewan, ya, hewan melata. Maka hewan ini dikelompokkan kepada kelompok vertebrata yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang, gitu ya. Hewan ini merupakan salah satu jenis hewan yang berdarah dingin dan mempunyai pelindung berupa sisik maupun tempurung untuk melindungi diri. Nah, jadi hewan-hewan melata itu ada yang bersisik dan ada juga yang memiliki tempurung yang fungsinya adalah, ya, untuk melindungi, ya, melindungi diri dari
makhluk hidup lain. Begitu ya. Selanjutnya, hewan yang selanjutnya adalah mamalia, atau lebih populer disebut hewan menyusui. Ya, mamalia yaitu hewan menyusui. Hewan ini merupakan jenis hewan yang berbeda dibandingkan hewan vertebrata yang lainnya. Ya, jadi hewan ini adalah hewan yang sangat berbeda dan hewan yang paling banyak berdekatan dengan kita. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk merawat dan memberikan nutrisi kepada anaknya. Jadi anak-anak hewan mamalia ini ya seperti kambing, seperti kucing, harimau dan lain sebagainya, dia memberikan susunya atau menyusui kepada anak-anaknya adalah untuk memberikan sejenis makanan atau nutrisi gitu ya. Dan kelenjar susu ini hanya dimiliki oleh sang betina saja ya. Jadi yang memiliki kelenjar susu itu hanya betina begitu ya. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata seperti echidna dan mamalia terian berplasenta dan berkantung atau marsupial. Gitu ya. Habitat dari mamalia sendiri rata-rata hidup di darat. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang hidup di laut, seperti ikan paus, ikan lumba-lumba. Mereka melahirkan dan menyusui di dalam air, ya. Oke, sampai di sini mengenai ya hewan vertebrata ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak ya yang telah mengunjungi channel kami ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, juga share kepada rekan-rekan yang membutuhkan.